Dan sekarang kita juga akan beralih ya, kita akan sama-sama melihat bagaimana sederet tenaga medis yang justru kelelahan parah ini akibat membludaknya jumlah pasien COVID-19 yang harus dirawatnya. Betul, nah parahnya masih saja ada pasien dan keluarganya yang malah melakukan kekerasan pada para tenaga kesehatan kita. Padahal tingkat kematian dokter dan juga tenaga medis di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di Asia dan terbanyak ketiga di dunia. Jadi seharusnya kita bisa menghargai pengorbanan dan juga pengabdian para nakes dan dokter kita. Inliners melihat sejumlah tenaga medis yang kelelahan dan memilih beristirahat di tempat seadanya dengan masih mengenakan APD, rasanya sangat mengharukan ya. Ketiga nakes ini bertugas di RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Mereka kelelahan digempur jadwal tugas yang padat. Terlihat ruang IGD rumah sakit dijejali pasien yang dirawat dengan kondisi seadanya. Lonjakan pasien inilah yang membuat para nakes harus bekerja ekstra keras. Lain lagi dengan nasib seorang perawat di Puskesmas Pamengkek, Garut, Jawa Barat yang menjadi korban pemukulan anggota keluarga pasien. Beruntung aksi pemukulan ini berhasil dihentikan keluarga pasien lain yang kebetulan masuk ke ruang perawatan. Sungguh miris ya Inliners, di tengah tugas berat yang diemban para nakes masih ada saja orang yang bertindak tidak pantas. Padahal tidak sedikit nakes yang bahkan sampai kehilangan nyawanya demi merawat pasien. Lija Putri Novianza misalnya yang menjadi nakes pertama yang meninggal dunia di RSDC Wisma Atlet Kemayoran akibat paparan COVID-19. Jasadnya dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap dan keluarganya hanya bisa melihat dari kejauhan. Sakit itu tanggal 3, rasa batuk pilek kayak gitu. Tanggal 3 Juni ini ya? 3 Juni ya. Terus mulai masuk ke rumah sakit, itu tanggal 8 udah langsung ke ICU. Ngabari terakhir ya waktu dia pulang dari sini, terus mamaku kok sesek batuk. Suasana haru juga terekam saat prosesi pemberangkatan jenazah Sri Rejeki Handayaningsih, perawat kamar bedah RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta yang meninggal dunia karena paparan COVID-19. Rekan kerja, pasien, dan keluarga melepas keberangkatan jenazah sambil menyanyikan lagu Gugur Bunga. Ironisnya, 3 hari sebelum Sri berpulang, suaminya terlebih dahulu meninggal dunia. Sementara anak mendiang masih terbaring di RSUP Dr. Sarjito karena COVID. Kita patut prihatin Inliners karena kematian tenaga medis kita adalah terbanyak di Asia dan nomor ketiga terbesar di dunia. 647 nakes Indonesia meninggal, 401 diantaranya dokter akibat COVID-19. Melihat pemandangan seperti itu, aku jadi heran dan juga gregetan ketika orang yang masih menganggap COVID-19 adalah konspirasi, rumah sakit yang diuntungkan dan dokter yang diuntungkan. Mereka pun juga bertumbangan begitu dan mereka juga kelelahan, sama seperti kita. Kita bisa aja kehilangan lapangan kerja, kita kehilangan bisnis, tapi mereka kehilangan nyawa. Dan mesti diingat bahwa jumlah tenaga medis yang meninggal di Indonesia ini tertinggi di Asia dan nomor 3 di dunia, dengan dokter jumlahnya 401, sementara tenaga medis 246. Ini sangat miris apabila kita masih menganggap adalah konspirasi dan juga menganggap mereka lah yang justru mendapatkan untung dari COVID-19.